Halo guys, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang manajemen data dan standarisasi interoperabilitas sistem informasi kesehatan. Kita langsung saja ke pengertian manajemen data dalam SIK. Manajemen data dalam sistem informasi kesehatan merujuk pada proses pengelolaan data, kesehatan pasien, dan informasi terkait lainnya agar dapat diakses, digunakan, dan dianalisis secara efektif dan efisien. Manajemen data dalam sistem informasi kesehatan mencakup beberapa kegiatan, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, pengaturan, penyimpanan, hingga distribusi data kesehatan. Dalam praktiknya, manajemen data dalam sistem informasi kesehatan mencakup beberapa komponen. Yang pertama yaitu basis data kesehatan, itu di mana komponen utama dari sistem informasi kesehatan ini yang berisi informasi kesehatan pasien yang terstruktur dan tersimpan dalam format elektronik. Basis data juga memungkinkan informasi kesehatan pasien dapat diakses dan dikelola oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya secara aman dan efisien. Yang kedua yaitu data warehousing, yaitu di mana teknologi yang digunakan untuk mengintegrasikan dan menyimpan data dari berbagai sumber seperti basis data kesehatan dan sistem informasi lainnya untuk tujuan analisis dan pengambilan keputusan. Data warehousing ini juga memungkinkan penggunaan untuk mengakses dan menganalisis data kesehatan dari berbagai sumber secara efisien. Yang ketiga yaitu data mining, di mana proses penggalian informasi yang tersembunyi dari data kesehatan menggunakan teknik-teknik analisis statistik dan komputer. Data mining juga dapat membantu dokter dan peneliti dalam menemukan keterkaitan antara gejala penyakit, faktor resiko, dan jenis pengobatan yang efektif. Yang keempat yaitu data mart adalah subset dari data warehousing yang berisi data kesehatan yang relevan untuk tujuan analisis tertentu. Data mart juga biasanya digunakan untuk tujuan manajerial dan analisis khusus seperti analisis biaya, manajemen pasien, dan pengembangan program kesehatan. Selanjutnya itu teknologi dan metode untuk manajemen data dalam SIK. Yang pertama yaitu Database Management System, merupakan teknologi yang digunakan untuk mengorganisir, menyimpan, dan mengelola data dalam sebuah sistem informasi kesehatan. Yang kedua yaitu data mining. Yang ketiga yaitu business intelligence, adalah teknologi yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat dimengerti. Yang keempat yaitu electronic health record, adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola catatan kesehatan pasien secara digital. Yang kelima yaitu cloud computing, adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara online. Yang keenam yaitu big data analytic, adalah untuk teknologi yang digunakan untuk menganalisis dan mengelola data yang sangat besar dan kompleks. Adapun tantangan dalam manajemen data dalam SIK, yang pertama yaitu tantangan teknis. Dalam manajemen data dalam sistem informasi kesehatan mencakup beberapa hal seperti volume data yang besar, kualitas data yang tidak baik, dan kompatibilitas antara sistem. Yang kedua yaitu tantangan organisasional, yaitu tantangan organisasional dalam manajemen data dalam sistem informasi kesehatan yang mencakup keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antara departemen. Yang ketiga yaitu tantangan kebijakan, di mana mencakup beberapa hal seperti kebijakan privasi dan keamanan data, standar dan regulasi dalam pengelolaan data kesehatan. Kemudian kita masuk ke materi standarisasi dan interoperabilitas dalam SIK. Standarisasi dan interoperabilitas itu merujuk pada kemampuan sistem informasi kesehatan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan sistem informasi kesehatan lainnya secara efektif dan efisien.
Kemudian, standarisasi itu sendiri adalah proses pengembangan dan penggunaan standar yang sama untuk data, format, terminologi, dan komunikasi di antara sistem informasi kesehatan. Sedangkan interoperabilitas itu sendiri yaitu kemampuan sistem informasi kesehatan untuk berkomunikasi, berbagi data, dan beroperasi bersama secara efektif. Kemudian ada juga standar-standar dan protokol interoperabilitas dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama yaitu HAL Level 7 International adalah standar internasional untuk pertukaran data kesehatan antara sistem informasi kesehatan yang berbeda. Yang kedua yaitu Digital Imaging dan Communication in Medicine adalah standar internasional untuk pertukaran data medis seperti gambar medis antara sistem informasi kesehatan yang berbeda. Yang ketiga yaitu International Classification of Disease adalah sistem klasifikasi dan nomenklatur medis yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan diagnosis dan penyakit. Yang keempat yaitu Local Operation Identifier Name and Codes adalah sistem klasifikasi dan nomenklatur medis yang digunakan untuk mencatat dan melapor hasil tes laboratorium. Yang kelima yaitu Continuity of Care Document adalah standar dokumen medis yang digunakan untuk berbagi informasi medis antara sistem informasi kesehatan yang berbeda. Kemudian ada contoh kasus pada bab ini, yaitu dengan judul Analisis Manajemen Risiko Teknologi Informasi Institusi Kesehatan, Studi Kasus Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Rumah Sakit Muhammadiyah ini menjadi salah satu rumah sakit yang mengadopsi teknologi informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan. Analisis manajemen risiko teknologi informasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja sistem informasi di rumah sakit tersebut. Penggunaan TI memberikan manfaat besar seperti efisien operasional, pengelolaan data pasien, dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, penerapan TI juga menghadirkan berbagai risiko seperti ancaman keamanan data, kegagalan sistem, atau ketidaksesuaian implementasi dengan kebutuhan operasional. Metodologi pada studi kasus ini yaitu mengidentifikasi risiko menggunakan kerangka kerja, dengan analisis risiko meliputi penilaian kemungkinan atau probability dan dampak atau impact. Yang ketiga yaitu pengelompokan risiko berdasarkan jenis ancaman seperti keamanan data, kinerja sistem, atau kesalahan manusia. Nah, dari metodologi tersebut terdapat hasil analisis yaitu dengan keamanan data, itu risiko kebocoran data pasien akibat serangan siber atau kesalahan pengelolaan. Yang kedua yaitu kegagalan sistem, yaitu ketergantungan pada infrastruktur TI yang rentan terhadap downtime. Yang keempat yaitu kesalahan operasional, itu dengan kurangnya pelatihan staf dalam mengoperasikan sistem TI. Yang keempat yaitu ketidaksesuaian sistem, itu dengan fitur sistem informasi yang tidak memenuhi kebutuhan rumah sakit. Terkait dari permasalahan yang ada, berikut beberapa rekomendasi solusi yang dapat diimplementasikan. Yang pertama yaitu penguatan keamanan data dengan menggunakan implementasi firewall, ekskripsi, dan sistem autentifikasi dua faktor. Sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi, yaitu dengan cara mengadopsi server dan jaringan yang andal untuk meminimalkan downtime. Yang ketiga yaitu dengan pelatihan staf, itu memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan dan staf administratif terkait penggunaan teknologi informasi. Kemudian contoh kasus pada bab 9 juga dengan judul penyusunan data primer sebagai data interoperabilitas sistem informasi pada pemerintah daerah menggunakan diagram RACI, studi kasus pemerintah Kabupaten Purworejo. Daerah Purworejo ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan data lintas sektor, terutama terkait interoperabilitas sistem informasi. Sistem informasi yang ada belum terintegrasi dengan baik, sehingga menghambat alur data yang efisien antara dinas terkait termasuk dalam bidang kesehatan. Penyusunan data primer yang standar sangat penting untuk mencapai interoperabilitas yang efektif. Dengan diagram RACI ini digunakan untuk mendefinisikan tanggung jawab sebagai setiap pihak dalam proses penyusunan data dan integrasi sistem.
Nah, terkait dari masalah yang ada, berikut terdapat solusi yang kami berikan untuk diimplementasikan. Yang pertama yaitu penerapan standarisasi data, yaitu dengan menggunakan format data standar seperti HL7, FHIR, untuk memastikan keseragaman data kesehatan di tingkat daerah. Yang kedua, yaitu penggunaan sistem terintegrasi, yaitu dengan membangun sistem informasi yang terintegrasi antara dinas dengan dukungan platform interoperabilitas. Yang ketiga, yaitu penggunaan diagram RACI untuk distribusi tugas, dengan menggunakan diagram RACI untuk mendefinisikan peran masing-masing pihak, misalnya responsible, accountable, consulted, informed. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi. Apabila kurang jelas atau tidak dimengerti, saya mohon maaf. See you guys.